Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Adik-adik, kita berjumpa kembali dengan materi latihan pramuka yang diselenggarakan di gugus depan atau di sekolahan. Adik-adik, bagaimana kabarnya? Sehat selalu kan? Ya, mari kita tetap melaksanakan kegiatan pramuka dengan kesehatan tanpa ada keluhan apa-apa. Ya, adik-adik, kegiatan yang sudah kakak laksanakan selama ini saya kira masih kurang sempurna, kurang baik, karena dilihat dari masa pandemi yang tetap kita laksanakan, yaitu melalui online, ya, melalui online atau daring. Jadi adik-adik, nanti apabila sudah masuk, mari kita laksanakan kegiatan yang sudah kakak sampaikan. Mari kita praktekkan bersama-sama. Yang sekarang yang terpenting yaitu tolong jaga kesehatan. Jaga kesehatan adik-adik. Jangan banyak bermain di luar. Jangan banyak bergerombol dengan teman-teman. Marilah kita belajar di rumah. Bermain tidak ada habisnya. Menuntut ilmu itu yang sangat penting, ya, belajar di rumah. Adik-adik, kakak akan memberikan materi yaitu tentang bagaimana cara memimpin regu pramuka penggalang. Adik-adik nanti pasti akan menjadi seorang pemimpin. Akan menjadi seorang pemimpin. Jadi adik-adik, bagaimana di dalam gerakan pramuka itu pada waktu nanti kamu masuk, apabila ditunjuk sebagai pemimpin, adik-adik harus siap. Sedangkan ini kakak akan memberikan cara, memberikan bagaimana mencari pemimpin yang baik. Perhatikan, nanti tolong hasilnya, tolong nanti ditulis di buku pramuka. Di buku pramuka, kemudian difoto, dikolase, dikirim di grup pramuka yang ada di sekolahan. Jangan lupa diberi kelas dan nomor absen. Namanya harus lengkap, tidak boleh disingkat atau diambil nama depan, nama belakang, nama tengah. Ini nanti akan membuat kesulitan kakak untuk mengoreksi. Ya, saya lanjutkan. Bagaimana cara memimpin regu pramuka penggalang? Yang pertama, ya, ada 5 cara memimpin regu pramuka penggalang. Ada 5 cara memimpin regu pramuka penggalang. Yang 1, kenali anggota regumu. Kenali anggota regumu secara mendalam dari sisi kemampuan. Kemudian kecakapan dan kepribadian. Adik-adik harus mengenal, apabila kamu membuat regu, ya, membuat regu, cari teman yang akrab,
ya, yang akrab, kemudian diskusikan, ya, didiskusikan bagaimana cara mencari pemimpin itu. Harus kamu diskusikan dulu. Jumlahnya berapa? Satu regu jumlahnya 8 anak. Baik putra maupun putri. Kalau sudah 8 anak, kemudian diskusi dulu. Siapa yang mau jadi pemimpin? Kamu kan sudah kenal, ya. Sudah kenal dari teman kamu. Kemampuannya dilihat. Kemampuan dari sisi apa? Satu, belajar. Kalau dalam lingkungan itu, ya, kemampuan, mungkin ada kemampuan yang lain, ya. Kemudian kecakapan. Kecakapan itu penting. Kemampuan juga penting, kecakapan juga penting. Kemudian kepribadiannya, ini sangat perlu. Kepribadian seorang pemimpin itu harus diketahui. Harus diketahui oleh anggotanya. Anggota harus tahu kepribadian jadi seorang pemimpin. Contohnya gini. Kamu mempunyai pemimpin si A. Tapi kenyataannya dia suka miso, berbuat omongan yang kurang baik. Itu kepribadian. Kemudian terutama tidak boleh berani kepada kedua orang tua. Ya, kepribadian. Di sekolahan disuruh guru tidak boleh pernah membantah sedikit pun. Seorang pramuka harus siap, disiplin, ya, kepribadian. Yang kedua, tentukan tujuan regumu selama 6 bulan. Maksudnya, kalau sudah terbentuk, ya, sudah terbentuk, kemudian pemimpin regu dan anggota semuanya itu didiskusikan tujuannya kemana. Kamu menjadi seorang pemimpin dan mempunyai regu. Sedangkan untuk yang tadi, ya, sudah 8, kemudian sudah terbentuk ketuanya, pemimpinnya, wakilnya, sekretarisnya, bendaharanya, anggotanya sudah terbentuk. Kemudian membentuk regu. Untuk putra, binatang. Untuk putri, bunga atau tumbuhan, ya. Kalau putri, bunga atau tumbuhan. Tumbuhan itu gimana? Padi itu ada, ya. Jadi bunga kebanyakan itu bunga, ya, dari putri. Untuk putra, binatang. Kalau bisa, sesuaikan pada regu kamu. Itu dalam regu, ya, sesuaikan dengan regu kamu. Kemudian ketua harus mempunyai tujuan. Tujuannya gimana? Saya kalau jadi pemimpin, anggota saya harus disiplin. Nah, itu tujuan. Itu namanya tujuan. Anggota saya apabila ada kegiatan harus juara. Itu tujuan. Ya, itu tujuan. Jadi seorang pemimpin harus punya tujuan. Kemudian itu nanti dikoreksi selama 6 bulan. Apa yang sudah tercapai, ya, prestasi apa yang sudah tercapai untuk kegiatan, disiplinnya gimana, terutama ini pakaian. Ada yang anak sukanya glombar-glombor, pakaiannya tidak mau dimasukkan. Itu ada. Nah, sedangkan di dalam tujuan pemimpin tadi harus ditentukan, ya, kerapian tujuannya, kedisiplinan tujuannya, harus
juara dan kekompakan itu tujuan daripada satu regu, ya. Itu 6 bulan kita koreksi. Kemudian seperti penampilan regu dalam 6 bulan harus dikoreksi, kekuatan regu, ya, kekuatan regu dan keberhasilan regu yang sudah saya utarakan tadi, ya, itu harus dikoreksi. Ini selama 6 bulan. Inilah tujuannya bagaimana cara memimpin regu pramuka penggalang, ya. Itu dalam 6 bulan apabila ada kegiatan, bagaimana prestasinya? Harus berprestasi. Tujuan prestasi adalah tujuan. Jadi kamu harus terbuka kepada anggota. Makanya kakak sudah saya bilangkan tadi, harus apa? Diajak bermusyawarah. Kemudian ditulis. Tujuan-tujuan itu harus jelas ke anggota. Yang ketiga, biasakan keputusan regu bersumber dari rapat regu atau musyawarah tadi, atau perbincangan dari anggota regu. Apabila ada sesuatu hal yang kurang baik, harus dirapatkan, ya, harus ada musyawarahnya. Nah, contohnya gini, regu si A, katakan Putra Banteng. Di situ ada sesuatu hal permasalahan dalam regu. Akhirnya pemimpinnya mengajak rapat, bermusyawarah. Bilang ke pembinanya, Kak, saya nanti habis latihan ada musyawarah, ada suatu hal yang perlu disampaikan ke anak-anak. Pembina di situ mendampingi. Masalah apa? Yang tahu adalah regunya sendiri. Nah, harus ada bermusyawaratan, ya, harus ada musyawarahnya. Keempat, bersahabatlah dengan sesama regu atau regu lain di luar gugus depanmu. Nanti akan menambah pengalaman. Maksudnya gini, kamu harus mengenal pada regu yang lain. Contohnya pada sekolahan yang lain, ya, pada gugus depan lain. Kemudian kamu ajak latihan bersama. Itu sangat baik sekali. Ya, itu sangat baik. Karena untuk menambah prestasi, untuk menambah keberanian, ya, untuk menambah pengalaman. Ini selama ini adik-adik belum pernah mengadakan seperti itu. Apabila adik-adik bisa seperti itu, kakak angkat jempol 2, ya, itu. Jangan nanti kakak yang mengadakan. Ayo kita latihan bersama dengan, kalau bisa tidak. Kalau bisa kamu sendiri. Kak, saya mau latihan bersama dengan SD ini. Itu lebih bagus. Di luar apa? Di luar program sekolah. Nanti kakak akan mengawasi, kakak akan ikut. Tapi dilihat waktunya. Bisanya hari Minggu. Contohnya seperti itu. Kita latihan bersama dengan sekolahan si A. Ya. Kita latihan di sekolahan si A. Kakak diberitahu, Kak, saya mau latihan di sekolahan si A. Jam berapa, hari apa? Oh, hari Minggu, Kak. Kakak bisa, kalau bisa tolong didampingi. Itu, ya. Untuk membuat apa? Prestasi, pengalaman, keberanian. Tunjukkan di situ. Nah, ini tujuan
yang nomor 4. Bersahabatlah dengan sesama regu lain di luar gugus depanmu, akan menambah keyakinan regumu dan memperkuat semangat, ya, memperkuat semangat regumu untuk menunjang berprestasi. Yang kelima terakhir, sering berlatih. Ukur kemampuan, ya, sering berlatih, ukur kemampuan dan nikmati harimu bersama regumu. Jadi kamu tiap kali latihan harus sering latihan. Kalau nggak sering latihan tidak akan bisa. Contohnya gini, kita ngerjakan pioneering, kalau kita nggak pernah latihan tidak akan bisa, tidak bisa kerjasama, ya. Itu jadi kamu harus mendisiplinkan regu kamu. Itu cara seorang pemimpin. Supaya menjadi apa? Supaya menjadi regumu adalah yang terbaik. Ya, regumu menjadi yang terbaik bagi pengabdian sesama anggotamu. Jadi nanti akan punya kenang-kenangan. Regu saya ini loh, regu banteng, ya, punya semangat, punya segala macamnya di situ ada. Jadi itu adalah kebijaksanaan dari pemimpin dan anggota. Jadi adik-adik, itu cara memimpin pramuka penggalang, ya. Jadi adik-adik, tolong kalau nanti membuat regu harus seperti itu. Ada 5 cara, ya. Harus diperhatikan. Jangan seenaknya mencari seorang pemimpin. Seorang pemimpin itu pengalamannya sangat banyak, ya. Nanti kamu akan, kalau dari SD berhasil, nanti di SMP kelihatan, ya, akan kelihatan. Oh, anak ini pasti akan jadi pemimpin, itu pasti, ya. Selama kakak membina adik-adik saya, anak buah saya, banyak yang menjadi seorang pemimpin waktu di SMP. Waktu masuk SMP, pasti langsung ditunjuk, kamu memimpin upacara, kamu petugas bendera, seperti itu, ya. Jadi adik-adik, seperti itulah, ada 5 cara untuk menjadi seorang pemimpin regu pramuka penggalang. Jaga kesehatan, jangan banyak bermain. Kalau sudah bermain, pulang, cuci tangan, cuci kaki, pakai sabun. Kita tetap semangat, ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Ya, maaf, ini nanti kakak lupa. Adik-adik, mungkin Kak Marno tadi sudah menjelaskan seperti itu. Silakan adik-adik mencatat, ya, mencatat ini catatannya yang kakak bicarakan tadi, ya. Ini catatannya. Jadi adik-adik supaya tahu, ya. Ini ada 5 cara memimpin regu pramuka penggalang, ya. Ini jadi adik-adik harus mengetahui, ya, ini. Ya, gitu aja dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.